Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjelaskan tentang spektro UV flavonoid ya. Saya menggunakan PowerPoint temannya. Jadi sekalian saya klarifikasi juga untuk materi yang sudah disusun oleh temannya. Jadi memang flavonoid ini punya karakteristik khusus ya ketika diuji dengan spektro UVV. Seperti apa? Bisa dilihat. Jadi, oke, ini adalah golongannya sudah dibahas kemarin ya. Nah, kemudian kalau alatnya sendiri saya pikir Anda sudah paham ya, karena Anda juga sudah melakukan analisa di praktikum sebelumnya mungkin ya, AFD atau ASF atau Anfiskim ya. Jadi saya rasa Anda sudah cukup cukup familiar dengan ini. Jadi artinya kalau kita ngomongin UV berarti kita ngomongin parameternya apa saja. Berarti ada panjang gelombang di sana ya. Ada panjang gelombang, kemudian ada absorbansi gitu kan ya. Jadi nanti mungkin bisa diperhatikan untuk penulisan penulisan hasil uji flavonoid dengan spektrofotometri UV. Oke, sebentar. Oke. Jadi biasanya yang diperhatikan untuk spektrofotometri UV dari uji flavonoid adalah panjang gelombangnya gitu. Jadi di daerah mana dia membentuk peak ya atau puncak tertinggi itu tergantung dari jenis flavonoidnya. Kalau misalnya ternyata isoflavon ternyata di sekitar ini panjang gelombangnya 255 sampai 265, kemudian ada yang 310, 330. Artinya apa? Di sini ada dua peak ya. Ini pita 1, Ini pita 1, ini pita 2 gitu. Jadi berada di antara rentang tersebut ya. Kemudian flavanon ini berarti ada 3 peak kemungkinan ya, 225, 275 sampai 290, kemudian 310 sampai 330 gitu dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ternyata lebih kompleks lagi untuk struktur flavonoidnya atau struktur fenol lain, misalnya santon ya, nah ini akan menghasilkan peak yang lebih banyak lagi gitu. Artinya ini tergantung dari kondisi strukturnya yang terkonjugasi seperti apa, kemudian oksokrom yang tertempel di benzen atau di struktur konjugasinya itu seperti apa gitu ya. Oke, kemudian analisa kuantitatif, Anda juga sudah pelajari itu di Anfiskim ya. Bagaimana membuat spektrum serapan dan membuat kurva kalibrasi. Kemarin kita sudah menyelesaikan soal penetapan kadar ya, itu menggunakan metode Chang. Metode Chang juga menggunakan spektrofotometri UV untuk pengujiannya. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ngomongin UV berarti ada dua parameter yang harus diperhatikan, yaitu panjang gelombang dan absorbansi gitu ya. Absorbansi nanti terkait dengan konsentrasi, sedangkan kalau panjang gelombang terkait dengan sistem struktur dari si flavonoid itu. Bagaimana strukturnya? Oksokrom apa saja yang nempel di situ yang menyebabkan pergeseran di panjang gelombang itu gitu ya. Oke, chromophore dan aksokrom sudah dijelaskan berkali-kali. Lamberbat juga ya, ini kaitannya nanti dengan intensitas serapan dari si sampel uji itu. Oke, ini instrumentasinya sudah dijelaskan. Nanti bisa dibaca juga ya untuk merecall, karena bagaimanapun Anda juga harus paham betul mengenai instrumen yang sudah dipelajari ya, karena kini kita belajar tentang aplikasinya ke flavonoid gitu. Nah, pelarutnya bisa macam-macam ya, tapi biasanya kalau pelarut yang kita gunakan nanti di reaksi geser ataupun dengan uji flavonoid itu metanol, kemudian bisa dengan etanol gitu ya. Oke, ini metode spektro sudah paham saya rasa. Oke, ini kita masuk ke flavonoidnya ya. Oke, baik, jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya kita akan mulai ke masing-masing flavonoid akan memberikan bentuk pita yang berbeda gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di tabel sebelumnya ya, artinya kalau flavon kemungkinan
pita 2-nya sekitar ini, pita 2-nya sekitar ini gitu ya. Jadi memang masing-masing penggolongan flavonoid itu punya ciri khas masing-masing di terbentuknya pita 1 dan 2 nanti di spektrum UV. Nah, kemudian Anda juga bisa lihat ya, adanya tersubstitusi bisa memberikan pergeseran ya. Jadi kalau hanya flavon saja itu posisi pita satunya di sini. Tetapi kalau misalnya flavonol ya, kalau misalnya ada substitusi 3OH di sini, dia akan bergeser ya. Pita satunya itu akan membentuk peak di sekitar 330 sampai 360. Jadi ada pergeseran sekitar 10 sampai 20 nanometer ya di panjang gelombangnya gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ini juga sama ya. Nah, artinya di sini dari ini ngambil dari jurnal ya. Oke, nah ini sudah ada ininya, reviewnya ya, cukup lengkap yang ditampilkan oleh kelompok flavonoid dari fitokimia grup ini ya, grup 2B ya. Jadi dengan adanya oksidasi di sini, cincin A dan cincin B itu akan memberikan hasil band yang berbeda. Ini juga apabila ada substitusi di posisi 57, 57, 567 itu juga memberikan hasil band yang berbeda gitu. Jadi artinya ini bisa menjadi alat untuk menganalisa posisi hidroksilasi atau posisi alkil yang terdistribusi di struktur utama flavonoidnya gitu ya. Artinya ini bisa menjadi alat untuk elusidasi struktur sebetulnya. Tapi bagaimanapun kita juga harus mengeceknya dengan instrumen lain, bisa dengan NMR dan MS. Nah, itu nanti kita bahas di minggu depan. Oke, mungkin yang satu saya bisa tekankan untuk penguji flavonoid ini ya dengan menggunakan reaksi geser itu harus murni ya. Jadi memang harus dilakukan purifikasi terlebih dahulu ya, tidak bisa langsung ekstrak ya, karena kalau misalnya langsung ekstrak tentunya akan mempengaruhi panjang gelombang yang terbentuk nanti ya. Kemudian Anda membuat reaksi gesernya dulu ya, nanti ada caranya. Kemudian pembuatan spektrum MOH ini disebut sebagai baseline atau spektrum dasarnya dulu dan baru kita lihat bagaimana dia bergeser ketika ditambahkan reaksi geser gitu. Oke, ini banyak caranya ya, tergantung dari jenis flavonoidnya. Nah, ini cara pembuatannya juga sudah dijabarkan oleh kelompok flavonoid ya, bagus sekali. Ini maksudnya data kromatografi kertas apa ya? Panjang gelombang dan intensitas absorbansi. Nggak nyambung antara kromatografi kertas dan terus tiba-tiba muncul spektrum serapan. Nanti dicek lagi ya. Kayaknya seharusnya tidak seperti ini. Oke, ini sudah dijelaskan juga bahwa profil-profil untuk golongan-golongan tertentu itu sudah ada. Ini flavon ya. Nih, ternyata kalau misalnya ditambah NaOM begini. Nah, tapi ternyata kalau ditambah H3BO3 ada sedikit pergeseran gitu. Oke, sudah dijelaskan dengan baik di sini ya. Nah, kemudian untuk ujinya juga flavonoid juga bisa dilakukan uji identifikasi dengan KLT gitu. Artinya kita kembangkan dulu, kita lakukan analisa di KLT dulu, kemudian kita lakukan analisa lanjut dengan reagen semprot gitu ya. Jadi biasanya ini kalau memang screening ya, Anda belum mendapatkan flavonoid yang murni, dilakukan uji KLT untuk melakukan pemisahan. Nah, ketika flavonoidnya sudah terpisah, baru diuji dengan menggunakan reaksi semprot ya. Jadi ini isolasi flavonoid murni skala kecil. Oke, nice. Nah, pemilihan pelarutnya itu banyak sekali gitu, karena nanti tergantung sebetulnya kalau misalnya sebentar, mungkin ada beberapa yang perlu saya tekankan. Oke, ini adalah fase diamnya, ini adalah solvennya gitu ya. Nah, mungkin
kita bisa perhatikan ada beberapa yang bisa digunakan fase diamnya untuk pemisahan flavonoid ya. Ada selulosa, ada silika gel. Biasanya memang dua itu. Kenapa? Karena memang flavonoid ini cukup polar ya. Meskipun dia rentangnya itu antara polar sampai semipolar gitu. Jadi artinya perlu fase diam yang polar untuk membantu pemisahannya. Oke. Nah, kemudian ada yang memberikan warna ketika diuji di UV ya, detection method ini ya dengan UV. Kemudian daylight itu kasat mata ya, ada yang memberikan warna beberapa di kasat mata, terutama di antosianidin dan auron ya. Itu memang akan memberikan warna. Kemudian ini color in UV ya. Atau juga bisa menggunakan nanti semprot. Kita bisa lihat. Oke, ini adalah contoh antosianidin ya. Ini adalah contoh senyawa-senyawa antosianidin. Nah, penyemprotnya biasanya apa yang digunakan? Oke, ini ada beberapa yang memang sudah terlihat dengan kasat mata, ada yang bisa dilihat di UV. Kalau misalnya sendiri tanpa penambahan reagen apapun itu menimbulkan warna ini. Kemudian kalau ditambah amonia itu dengan ini gitu ya. Jadi memang dengan penambahan basa kuat itu bisa memberikan warna yang lebih spesifik gitu. Oke, kita masuk ke reaksi geser. Nanti tugasnya akan berkaitan dengan ini ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa pita A dan pita B itu representatif untuk kedua cincin di flavonoid gitu ya. Jadi nanti Anda harus benar-benar coba menganalisa di cincin itu ada hidroksilasi apa saja, atau ada alkil apa saja, atau jangan-jangan ada glukosida misalnya gitu ya. Kemudian ini tahapan kerjanya nanti bisa dibaca jenisnya. Nah, ini ada 5 biasanya ya. Jadi bisa ada dengan NaOH atau NaOM, kemudian NaOAC, kemudian AlCl3, kemudian HCl dan H3BO3. Masing-masing akan memberikan reaksi yang berbeda. Artinya pergeseran panjang gelombang dari si flavonoid akan tergantung dari reaksi geser yang ditambahkan. Dan ini juga tergantung dari substitusi hidroksilasi yang ada di senyawa flavonoid tersebut. Misalnya NaOAC itu nanti dipengaruhi oleh adanya hidroksilasi atau glukosilasi di posisi 7. Nah, H3PO3 itu akan dipengaruhi oleh adanya ortodihidroksi ya di bagian 3 aksen 4 aksen. Kemudian AlCl3 biasanya akan membentuk kompleks di sini dan mempengaruhi panjang gelombang yang dihasilkan nanti di spektrum UV gitu ya. Oke, contohnya ini NaOH dan NaOM. Nah, ini AlCl3. Nah, nanti mungkin bisa dilihat tabelnya itu lebih kelihatan. Nah, ini dia. Oke, jadi kalau misalnya ada isolat flavonoid ya, ini biasanya untuk ini pertama kali di metanol. Kemudian ketika ditambahkan reaksi geser NaOH ada pergeseran di sini. Kemudian NaOAC ada pergeseran di sini. Pergeserannya kalau dengan H3BO3 ada di sini, AlCl3 ada di sini. Nah, nanti itu ada interpretasinya masing-masing. Ada di sini berarti ada OH, kemudian 7OH ternyata kalau NaOAC-nya mengalami pergeseran batokromik sebesar 21 nanometer. Kemudian ada ortodihidroksi misalnya pada cincin B, artinya dia akan mengalami batokromik sebesar 28 nanometer di pita 1 ya. Gitu. Pita 2 juga nanti ada karakteristiknya. Pita 2 bahkan berarti di cincin A ya. Oke. Jadi ini untuk reviewnya dari jurnal. Nah, ini jadi seperti ini. Kalau dari jurnal ini ternyata bentuknya auron gitu ya. Itu juga sudah dianalisa berdasarkan hasil pergeseran dari reaksi gesernya.
gitu. Oke, itu adalah ini sebetulnya lebih bagus kalau dibentuk tabel ya. Jadi kelihatan ini kan sebetulnya sudah nih AlCl3. Reaksi AlCl3 akan bentuk kompleks dengan alkadihidroksi maupun hidroksi keton ya. Nah, itu misalnya ada bentuk tabel untuk masing-masing reaksi geser itu lebih bagus. Jadi nanti terangkum dengan baik sehingga dalam proses analisanya itu jadi lebih lebih mudah. Nah, ini kalau misalnya batokromik 65 nanometer adanya hidroksi di keton 3 OH dengan atau tanpa 5 OH atau adanya di OH gitu ya. Oke, baik, silahkan dimulai diskusinya. Jadi saya sudah siapkan template gambar untuk Anda menggambar soal. Jadi saya berikan soal berupa tabel ya. Kira-kira tabelnya seperti mana ya? Ya, tabelnya kira-kira seperti ini. Jadi nanti tolong dibuat gambarnya ya. Jadi spektrumnya. Jadi kalau untuk metanol saja spektrumnya seperti apa, kemudian pergeserannya seperti apa gitu ya. Kemudian Anda analisa kira-kira ada apa aja sih substitusinya kalau ternyata terjadi pergeseran misalnya gitu. Oke, masing-masing kelompok akan diberikan soal yang berbeda dan kelompok yang bertugas sebagai presentan harusnya hari ini akan bertugas memandu yang menjadi tutor. Sudah dibagi di emas, jadi silahkan dimulai dan hasil diskusinya silahkan diupload nanti di wiki di emas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.